Should I just myself? My name, and my class. Hello everyone. Pada mata kuliah logika informatika ini, saya akan menjelaskan tentang materi logika inferensi beserta dengan contoh-contohnya. Simak videonya sampai selesai ya. Ada 5 referensi pengertian logika inferensi. 1 secara umum dan 4 menurut para ahli. Yang pertama dari Collins Dictionary, yang kedua dari Literary Term, yang ketiga dari Philosophy Term, and yang keempat dari Your Dictionary. And the last, pengertian logika inferensi secara umum. Menurut Collins Dictionary, inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Yang kedua, menurut Literary Term, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Kita dapat membuat kesimpulan ketika membaca literatur. Petunjuk diberikan oleh penulis tentang apa yang terjadi, dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti itu. Penulis menyiratkan dan para pembaca menyimpulkan. Yang ketiga dari Philosophy Terms, inferensi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan beberapa bukti atau premis, kita membuat sebuah kesimpulan. Yang keempat dari Your Dictionary, istilah inferensi mengacu pada proses menggunakan observasi dan latar belakang pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal, termasuk dalam objek pengamatan ilmu pengetahuan alam. Yang terakhir adalah pengertian logika inferensi secara umum. Logika inferensi secara umum adalah metode berpikir deduktif yang digunakan untuk mencapai sebuah kesimpulan berdasarkan pada seluruh premis atau asumsi yang telah ada sebelumnya. Di sini saya akan memberikan 2 contoh logika inferensi. Yang pertama adalah logika inferensi dalam aritmatika, yang kedua adalah logika inferensi dalam lingkungan sekitar. Yang pertama adalah contoh logika inferensi dalam aritmatika. Di sini ada 2 premis. Premis yang pertama adalah jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 3, maka A plus B sama dengan 8. Premis kedua yaitu jika C sama dengan 10 dan A plus B sama dengan 8, maka C minus A plus B sama dengan 2. Berdasarkan premis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa A plus B sama dengan 8 dan C minus A plus B sama dengan 2. Dengan menggabungkan 2 premis, kita dapat menyimpulkan bahwa C min A plus B sama dengan 2 atau C min 8 sama dengan 2. Dari gambaran tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang anak melintas dan dengan sembarangan membuang sampah di taman. Kemudian anak lain datang, melihat taman yang kini dipenuhi sampah, dia merasa tidak nyaman. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk membersihkan taman itu, menganggapnya sebagai kesempatan untuk berolahraga. Akhirnya, hasil usahanya tidak hanya membuat taman kembali bersih, tetapi juga meninggalkan kesan positif tentang tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari mempelajari logika inferensi adalah meliputi pemahaman hubungan sebab akibat, kemampuan membuat kesimpulan baru dari informasi yang ada, identifikasi pola dan keteraturan, penggunaan premis untuk mencapai kesimpulan logis, pentingnya validitas dan konsistensi informasi, aplikasi dalam berbagai bidang, dan pengembangan keterampilan penilaian terhadap informasi. Logika inferensi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan kritis, serta mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Sekian video pembelajaran logika inferensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.